Dan itu salah satu entitas kesufian. Ya, maka muncullah Jalaluddin Rumi yang indah sekali kegombalannya. Ya, muncullah sastra-sastra Laila Majnun. Indah kan? Indah. Senang kan digombalin? Itu sifat Allah yang dipercikkan kepada kalian yang perempuan. Dan laki-laki ini suka gombalin. Itu sifat Allah yang juga dipercikkan kepada kalian. Gitu. Kalau cowok suka digombalin, jangan-jangan kalian sudah ganti kelamin. Dan perhatikan di situ ya, yang Allah pakaikan malabisal irfan, pakaian ma'rifat. Jadi ma'rifat itu meskipun ini balaghah, tapi ini hakiki dalam zauq. Ma'rifat itu pakaian. Karena dia pakaian orang lama untuk orang lama. Maka di zaman ini malabisul irfan akan ditajdid, akan diproduksi yang baru terus. Sebagaimana ilmu yang zahir selalu diperbaharui, ditemukan penemuan-penemuan baru, maka ilmu yang batin, yang rohani juga ditemukan yang baru. Gimana? Kuat? Ngantuk? Benar nih ya, mata lihat atas sebelah. Second. Second nggak boleh dipegang. Second. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Siapa yang dipakaikan? Albasa qulubas saffah. Yang dipakaikan adalah hati orang yang saffah. Mana saffah? Yang bening. Jadi kita mau nggak makain baju bagus, badan belum mandi? Nah, itu salah satu sifat Allah yang Allah titipkan kepada para wali-walinya. Maka kajian ma'rifat tidak akan diberikan kepada orang yang hatinya kotor. Antum maksiat, Allah bisa ampuni. Ya, tapi kalau hati kotor, ujungnya kemunafikan dan khianat. Dan itu sulit diampuni. Ya, ini hati-hati ya. Maksiat bisa diampuni. Innallaha tawwab. Tapi kalau khianat, disebutkan Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Maha tahu khianatnya mata. Karena dari sini masuk khianat itu. Hati, ya. Jadi kalau khianat Allah nggak suka, Allah benci. Tapi kalau antum maksiat, kullu bani Adam khata. Semua bani Adam pasti ada salahnya. Ada yang nggak salah hari ini? Ada yang nggak dosa hari ini? Saya langsung cium tangannya ya. Minta berkat saya. Kalau ada orang nggak berdosa hari ini, merasa tidak berdosa itulah dosanya. Jadi al-uns, fala uns itu keakraban, kemesraan hamba dengan Tuhannya. Kullu man anasahu rabbuhu, setiap orang yang Allah berikan dia maqam uns, maka kalam-kalam dia akan menjadi indah. Itu sebabnya Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar. Kita bahas yang lokal dulu. Mereka kalau punya hidungnya indah sekali. Kita ini kan suka yang impor-impor terus. Kenapa antum gak suka yang lokal? Padahal Tuhannya Rumi dengan Tuhannya Sunan Kalijaga sama. Sama gak? Sama atau tidak? Tuhannya Syekh Hamzah Mansuri dengan Tuhannya Ibn Arabi sama. Kita nggak sedang mengatakan mereka ini satu setara, tidak. Tapi kalau nggak paham yang bahasa Arab, Tarjumanul Aswaq Ibn Arabi, bacalah ya risalah kerinduannya Hamzah Mansuri, gitu. Udah disesatkan oleh Nurul Diri ini membaca sufi dengan kacamata aqidah, nggak nyambung. Ya kan sudah dikritik banyak ulama dan kita sudah jelaskan itu di buku saya Teologi Sufi Nusantara ya. Mereka sama-sama pencinta tasawuf, tapi manhaj berfikirnya ada yang lebih dominan akidahnya, ada yang sufi murninya. Wa maraya qulubihim binuril qudsi. Jadi Allah penuhi, Allah jadikan
dhamair jiwa mereka penuh dengan anugerah unsnya mabluwah, dan cerminan kalbu mereka binuril qudsi majluwah, dengan cahaya kudusnya Allah itu majluwah. Apa arti majluwah? Cahaya. Jali, cahayanya terang. Terang di sini bukan terang secara lampu ini. Coba kalau kaca itu tidak bersih, bisa tembus nggak ke belakang? Tapi kalau ini bersih, coba lampu ini tembus nggak ke belakang? Nah, kira-kira begitu. Paham maksudnya? Cahaya Allah itu tembus ke dalam kaca-kacanya kalbu. Inilah makna surat An-Nur, ya, bahwa diri manusia itu sebenarnya hijab dia adalah kaca-kaca itu. Miskat itulah, ya. Lanjut ya, baru Buya yang punya kitab ini kan? Ya. Berarti Buya aja yang baca dulu ya. Ya. Fatahayyat liqabulil amdadil qudsiyah. Akhirnya wasta'addat liwurudil anwaril uluwiyyah wattakhazat minal anfasil atirati bil azkari jullasa wa qamat ala zahiril batin min at-taqwa hurrasa wa ash'alat fi zulamil bashariyati min al-yaqini nibrasa. Lampu misbah. Akhirnya kolbu itu dhamir, kolbu hamba itu mudah menerima pemberian-pemberian kursi, dan juga kolbu itu siap untuk menerima kedatangan cahaya-cahaya yang tinggi, dan kolbu itu dapat mengambil nafas-nafas wewangian zikir sebagai teman duduk. Masya Allah. Wa qamat ala zahir wa batin min taqwa hurrasa. Kemudian menjadikan ketakwaan sebagai penjaga zahir dan batinnya. Wa ash'alat fi zulam basyarati min yaqini brasa. Kemudian kalbu itu pun dalam kegelapan basyariahnya menjadikannya cahaya berupa keyakinan, cahaya keyakinan. Ash'al itu kan terang ya. Terang. Wastahqarat fawaid ad-dunya wa ladzatiha. Akhirnya dia menilai rendah ya, mengetahui betapa rendahnya duniawiyah dan kelezatannya. Wa angkara masaidul hawa tabi'atiha. Akhirnya dia mampu mengingkari, menolak tipu daya hawa dan pengikut-pengikutnya, turunannya. Wa amtatat ghawaribar raghabuti warrahabuti. Wa amtatat, dia melipat ya, apa amtatat? Raqabah. Oh, mengawasi. Lala bilkaf. Kaf. Dan kolbu pun akhirnya mampu untuk mengendarai wamtat. Ya bisa. Dia mengendarai keinginan-keinginan rahabut yang diingin, hasrat ingin dan hasrat untuk takut. Dia mampu menguasainya. Ya. Wastafrashat bi'uluwi himmatiha bisatal malakut. Kemudian dia si kolbu itu pun bisa beralaskan permadani malakut dengan ketinggian himmahnya kolbu. Wamtaddat ilal ma'ali a'naquhu. Kemudian pundak-pundaknya, lehernya pun memanjang untuk mencapai ketinggian. Wa tamahat ilal lami'il uluwi ahdaquhu. Kemudian ahdak itu mata ya. Bola mata ya. Bola matanya mencapai cahaya yang terang yang tinggi. Wattakhazat minal mala'il ala musamiran wa muhawira. Akhirnya dia pun si kolbu pun bisa berdialog dengan kelompok jamaah kaum-kaum yang di mala'il ala. Malaikat ya. Musamira itu khusus ba'da isya. Musamira itu artinya melek ba'da isya.
Oh. Ini nih musamiro ini. Masya Allah. Nah, muhawiro ngobrolnya. Bil mala'il a'la. Di alam yang tinggi. Ya, di alam yang Tinggi. orang kan banyak alam tinggi itu sono, enggak. Alam tinggi itu di sini mulainya. Dengan adanya orang-orang yang ngaji dengan hati yang bening, dengan kolbu yang bercahaya, maka ya berderet sampai ke sana. Begitu kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang salat illa wa fawqahu, ya, satu jengkal begini ada malaikat, malakun, malaika sujud rukka, yang ruku dan sujud. Nah, itu yang disebut muhawirnya, teman ngobrolnya. Seru nggak tuh? Seru. Terasa nggak terasa? Ya, terasa nggak terasa, dia ada. Wa minan nuril azz. Wa minan nuril azil aqsa muzawira wa mujawira. Begitupun si kolbu itu menempati atau mendapatkan makom posisi cahaya yang tinggi, yang jauh di sana. Mujawiran bermakom. Tapi Tuhan kita nggak makom ya. Makom bukan Tuhan kita. Jika hulul ittihad itu makom, itu bukan makom, bukan Tuhan kita. Jika wahdatul wujud wa syuhud itu makom, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita hanya Allah. Ya. Maka kita nggak akan ikut debat wahdatul syuhud, wahdatul wujud. La nubali. La nubali. Kita nggak akan perhatian dengan hal itu. Walaupun kita bahas itu, tapi itu bukan tujuan kita. Ya. Syekh Siti Jenar benar atau Sunan Kalijaga? Enggak, kita bukan membahas mereka benar enggak benar. Itu pembahasan akliyat. Ya. Masalahnya, hal zuqta ma zaqa bihi Syekh Siti Jenar atau Sunan Kalijaga? Engkau tahu enggak, merasakan enggak yang dirasakan Syekh Siti Jenar? Engkau mengerti enggak yang dialami Sunan Kalijaga? Ya. Itu hal ta'rif marra Nabi Al-Hallaj Ibn Arabi. Kita nggak akan bilang apakah benar Al-Hallaj, apakah benar, enggak. Kamu paham nggak yang dialami dia? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Maka orang yang masih ngotot mengatakan apakah benar Al-Hallaj, apakah sesat Ibn Arabi, apakah Siti Jenar itu kafir, itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak cocok untuk para sufi. Sufi bukan untuk dikafir-kafirkan, karena bab takfir inda ahlul aqidah, ya, dan tidak ada sufi kecuali dia mengerti bab aqidah, ya. Kita ini kayak penjaga akidah paling benar aja, ya. Kayak udah benar aja akidah antum itu, sholat aja belum khusyuk, mau benerin akidah sufi. Zikir aja belum bisa menyentuh kolbu, udah pengen menyerang para ahli-ahli zikir, ahli-ahli tarekat. Ngaca lah, ya. Kalau ada antum yang begitu, itu yang perlu tobat. Jangan teriak-teriakin tobat orang, diri kita nggak tobat. Harusnya mereka-mereka itu berpikir begitu terhadap para pendahulu-pendahulu kita itu, dan itu akan berlanjut sampai nanti, ya. Mungkin ada masanya kita di posisi itu, ya, dan mungkin juga tidak. Nah, ini kalimatnya lebih seru lagi. Lanjut ya. Ajsadun ardiyah. Ajsadun ardiyatun biqulubin samawiyyah wa ashbahun farshiyatun birruhin arsyiyah. Itulah jasad-jasad yang bersifat bumi namun kolbunya langit. Washbahun farshiyah. Ajsadun. Itu senang sekali bacanya. Itulah jasad bumi tapi kolbunya langit. Nah, itu yang disebut manusia bumi, batinnya tidak masyhur di bumi, tapi mungkin masyhur di langit, atau mungkin dia masyhur di bumi dan masyhur di langit. Bisa jadi dua-duanya, ya. Coba, mohon maaf, maksudnya apa Al-Iqsad? Jasad kita makannya apa? Yang dari bumi atau dari langit? Jasad. Ini dari bumi bukan? Ya. Maka selama masih ada jasad ini, jangan bilang saya nggak lagi sholat. Nggak perlu sholat lagi, bro. Ya, Tuhan sudah di sini. Ya, itu ente jasadnya, jangan-jangan itu bukan jasad itu. Ya, jangan-jangan itu guguk itu.
Atau kambing itu kan ulaika kal an'am. Kalau an'am kan nggak wajib. Kalau an'am binatang nggak wajib sholat. Ya, mohon maaf. Kita tidak mengingkari ada orang yang sedang ahwal, mungkin ahwalnya pendek atau panjang lalu dia nggak sholat. Tapi kita mengingkari ada orang yang mengingkari sholat. Bisa bedain? Bisa bedain? Ya. Kita mengingkari orang yang mengingkari sholat. Tapi kalau ada orang yang mengalami hal seperti itu, dia lagi ahwal itu. Orang lagi ahwal kan sakar, mabuk. Rufi'al qalam, maka diangkat kolam dari dia. Kolam itu hukumnya. Maka kalau antum melihat dia tidak menzahirkan syariat, tapi dia tidak mengingkari syariat, maka kita tawakuf. Kita tawakuf. Tapi kalau antum paham maksudnya, kalau usah tawakuf, langsung saja tasdik kepada ilmunya. Gitu ya. Dan itu tidak satu dua orang, banyak, beberapa di setiap pulau saya ketemu ada orang-orang aneh-aneh begitu. Kekeh ya. Jadi ada jasad ardiyah, kolbunya sirnya arsyah. Bi qulubin samawiyah wa bi asrarin arsyiyah. Kalau lanjutin nanti gawat lagi tuh. Lanjutlah dulu. Wa asbahun farsyiyatun bi arwahin arsyiyah. Itu jugalah mereka yang fisiknya beralaskan tikar permadani namun ruhnya arsyiyah. Masya Allah. Arwahnya dilanjutin beliau ya. Arwah, arsyiyah. Arwah di sini maknanya sir. Asrar ya. Ruh yang menyimpan sir itu mengaksesnya apa yang diakses? Nah, tidak semua kekasih Allah itu yang sampai kepada arwahin arsyiyah. Dia hanya sampai qulub samawiyah, mentok di situ. Kolbu sifatnya apa? Dia zikir, riyadhah, zikir. Riyadhah, zikir, khalwat, zikir, begitu terus. Ya. Karena malaikat di langit itu semuanya zikir. Tapi kalau dia sampai kepada arwahin arsyiyah, asbaha minal arifin, baru dia bisa ngomong ma'rifat. Ya, baru dia bisa ngomong ma'rifat. Jadi kenapa ada sama-sama mursyid, tapi yang satu kalau ngomong ma'rifat nggak nyambung, yang satu ngomong ma'rifat nyambung? Itu karena arwah dia dan kolbu dia kemana kiblatnya? Kiblatnya kemana? Kalau sekarang mursyid kiblatnya ke politik, dia ngomong politik kan? Jadi ayyuhal ikhwah, aina istaqbala dhamiruka fayatajalla hadha dhamir minal kalam. Ya, jadi bagian diri kita yang tadi itu, mulai dari jasad, kolbu, ruh, dia menghadap kemana, itu yang diceritakan. Kalau lapar carinya apa? Carinya nasi goreng. Nasi goreng. Kalau roh, kolbu, apa yang dicari? Ilmu zikir. Jadi kalau ada hari ini nih Buya tugasnya tambah banyak nih Buya. Sekarang banyak kolbu haus. Apa yang harus dikerjakan? Mereka minta talqin. Jadi mohon jangan ditolak ya. Jadi kepada kawan-kawan ikhwah dimanapun ya, yang mau talqin diribat bisa, tapi nanti bisa diatur kapan waktunya oleh Buya Asfi, Buya Aldomi, Buya Yunal ya. Dan selama ini sudah jalan oleh Buya Aldomi, ikuti kurikulum yang sudah ya. Insyaallah itu namanya kulub. Jadi tanda hari ini sudah ada nahdah qalbiyah, ada kebangkitan kolbu, orang banyak minta di talqin ya. Tapi indana fawqa kulli dhi ilmin alim, fawqa sama ya. Di atas langit masih ada langit, di atas talqin masih ada lagi yang lebih tinggi. Di atas marifat lagi ada marifat. Nah, apabila ruhnya terkoneksi kepada Arsyullah, baru dia bisa ngomong ma'rifatnya. Wa nufusuhum, terus dia. Wa nufusuhum fi manazil khidmati sayyarah, dan jiwa-jiwa mereka pun sudah mampu ikut berjalan untuk menapaki tangga-tangga khidmat. Ikut nurut.
warwahuhum fi fadail qurbi tayyarah, dan ruh-ruh mereka pun bisa berterbangan melalang buana di kedekatan di medan kedekatan. Nah, coba lihat, nufus berjalan di manazil khidmah. Ini ciri-ciri orang-orang yang sudah mulai masuk ke ranah ini. Jiwanya, diri dia dijadikan khidmat. Maka dari awal saya mengatakan saya sedang khidmat. Nah, Buya Aldomi, Buya Asfi sedang khidmat. Antum khidmatnya apa? Kita bukan khidmat ribat, ini cuma wadah aja. Khidmatnya kepada Allah nggak perlu khidmat kita. Rasul nggak perlu kita. Khidmat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka intan surullah, Allah nggak perlu bantuan kita. Yang perlu dibantu itu umat. Dari mana dalilnya? Intan surullah, jika engkau membantu umat hamba Allah. Bukan jika engkau bantu Allah, itu terjemahan keliru ya. Berarti nggak ngaji hadis, nggak ngaji akidah. Emang Allah butuh bantuan ente. Ya, mana dalilnya? Hadis Sahih Muslim. Ya, mana dalilnya? Hadis Sahih Muslim. Ya, apa kata Allah Taala hadis qudsi? Ya abdi, ana maridun falam ta'udni. Itu hadisnya. Wahai hambaku, aku sakit, kenapa engkau tidak menyengukku? Bertanyalah si hamba, ya Rabb, kaifa? Gimana mungkin engkau sakit? Wa anta Rabbul Izzah, sedangkan engkau Tuhan yang perkasa. Faqala ta'ala, maridu abdi falam ta'udhu. Hambaku sakit, kekasihku sakit, engkau tidak jenguk dia. Maka salah satu sunnah ribat ini, kalau ada yang sakit kita jenguk semampu kita. Kalau dia dekat, kalau jauh ya gimana lagi ya. Ya. Jadi makna intan surullah apa? Jika engkau membantu ke hamba-hamba Allah, udah itu ya, membantu kekasih-kekasih Allah. Ya. Dalilnya apa tadi? Jadi menerjemah ayat itu ada seninya, ada manhajnya. Nggak main terjemah doang. Emang bisa bahasa Arab langsung bisa terjemah? Nggak begitu. Ya, fi manhaj, fi qaidah, ya, bal qawaid. Ya. Kaidahnya nggak rumit kok, yang penting tahu. Jadi nufusuhum fi manazilil khidmah. Nah, khidmat itu ada manazilnya. Manzilah jamaknya manazil. Apa arti manazil? Manzilah posisinya Buya Asfi, Buya Aldobi sama nggak dengan antum? Sama. Jangan disamain. Kalau mursyid khidmatnya irsyad wa tarbiyah. Kalau guru muallim ta'lim. Kalau murid khidmatnya ngapain? Ngaji, terus menyenangkan orang-orang majelis untuk ngaji. Gimana caranya terserah antum lah itu. Ya? Menyenangkan gurunya, bukan berarti disuruh menjadi abdi guru, enggak. Antum enggak perlu jadi budak guru, enggak perlu, khidmat saja. Oke. Manazil khidmat beda-beda per orang. Kalau orang yang sibuk, ya tergantung di mana waktu luang dia. Makanya saya tahan-tahan kan antum yang semangatnya ngaji tinggi. Nah, ini batasin dulunya, mengaji ke sononya sekian persen lah, sini dulu, karena masih kuliah, masih kerja, misalnya gitu. Kita kasih dosis-dosisnya. Tidak semua keinginan mesti ditunaikan. Gitu. Tidak semua harapan mesti terwujud. Bahkan kadang-kadang harapan pupus. Maunya sekarang usul. Kan gak selalu begitu. Oke, jadi manazil khidmat, teman-teman. Ciri-ciri nufus zakiyah, jiwa yang sudah dibersihkan Allah, dia mau khidmat. Karena khidmat itu egonya sudah diinjak sama dia. Nah, kemerdekaan seorang hamba jika dia sudah menginjak egonya, berarti si ego sudah menjadi anak buah dia. Ya. Tapi kalau belum sampai ke situ, maka ego ini nyiksa.
Siapa dia? Nah, kan gitu kan, antum pasti ngomong gitu. Siapa dia, aku khidmat ke dia. Nah, dan yang paling berat itu khidmat lil ikhwan. Khidmat kepada sesama murid, sesama ngaji. Di atas itu sedikit khidmat kepada orang yang dipercaya guru. Misalnya itu Buya Aldami bilang nih, Dewami, kamu ini ngajar ya. Itu melihat Dewami, masa dia ngajar aneh. Begitu kan. Dan itu saya alami. Dulu waktu kita menggantikan kiai ngajar, Masya Allah Buya Asfi saksinya itu. Cuma kita sabar aja. Siapa yang ngomong sabar ke saya? Bukan kiai. Kita waktu dihina oleh teman-teman itu yang ngomong orang yang jualan di warung. Tenang Ustaz, ntar juga ente berjaya. Memang gitu. Loh, kita lihat bukan dia ngomong, saya merinding dia ngomong. Saya selesai itu masalah. Langsung saya menjadi orang-orang yang suka menyendiri dalam keramaian diri. Ternyata diri kita ini ramai sekali, berisik di dalam ini. Baru mampu menyendiri dalam ini, baru bisa menyendiri di alam nyata. Maka al-khalwa al-haqiqiyah an ayakhlu anka al-khatarat an-nafsaniyah. Jadi apa yang disebut khalwat batin, ketika lintasan-lintasan batin itu mampu kita pinggirkan. Jadi kita menyendiri dari apa kata orang. Nah itu yang tadi itu dah. Kecil orang mikul, ya, itu syirik khafi. Kenapa? Karena di situ ada riya. Nah, jadi kalau sudah ngaji minimal diribat ya, tolong berjuang melawan itu, melawan apa kata orang itu, ya, ya. Wa arwahum fi fadail qurbi tayyarah. Walaupun tubuh di bumi, jiwanya khidmat. Nah, antum setiap kali khidmat nih, itu ruhnya terbang. Arwahum fi fadail qurbi tayyarah. Itu ruhnya masuk ke dimensi alam, namanya alamul qurb, alam kedekatan. Dekat ke Allah mesti dekat ke Rasulullah. Dekat ke Rasulullah mesti dekat ke pewaris Rasulullah. Ya, bukan pewaris sekedar nasab, tapi al-sanad. Juga sanad. Kita menghormati yang bernasab, kita juga wajib menghormati yang karena sekedar nasab enggak bersanad, berilmu, apa yang mau dibanggakan? Ya, yang Nabi bawa itu nasabnya atau ilmunya. Nah, maka kita ta'zim kepada habaib, tapi kita juga sangat ta'zim kepada para ulama. Kenapa? Karena sirnya Rasulullah di mereka, darahnya Rasulullah di habaib. Jika terkumpul pada si Habib dua ilmu ini, nah, nu'azzimuhu marratain. Kita ta'zim kepada dia 2 kali lipat. Ya, ta'zim kepada dia 2 kali lipat. Tapi ta'zim bukan menjadi kita hamba dia, bukan. Kita nggak ada urusan dengan itu. Ada urusan dengan itu. Baik, wa mazahibuhum fadal ya. Wa mazahibuhum fil ubudiyyati masyhurah wa a'lamuhum fi aqtar al-ardi mansyurah. Dan mazhab-mazhab mereka ini terkenal dalam hal ubudiyahnya. Begitu juga a'lam, tanda-tanda tokoh-tokoh mereka pun tersebar di muka bumi. Ya, masyhur, mansyurah. Mansyurah mana? Masyhur ya. Coba bayangin, Robiah Adawiyah, petilasannya ada di Palestina, kuburannya ada di Mesir. Kok sampai sekarang kita tahu coba? Bener kan? Wa alamuhum fil aqtaril ardi mansyurah. Nama dia kemana-mana tersebar, viral. Mansyurah itu viral. Zunnun Masri, Al-Masri, tahu? Awwalu man takallama fil maqamat wal ahwal di Mesir, Zunnun Al-Masri. Beliau yang ngomong pertama kali, qalbul mu'min arsyullah, itu beliau yang ngomong pertama kali. Qalbu orang beriman itu arsy Allah. Dan beliau ulama salafus salih. Itu Mesir. Orang gak punya Facebook, gak punya YouTube, masyhur dia.
Siapa yang masyhurkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Coba Imam Surawardi. Di mana kuburan Imam Surawardi itu kan? Mana kuburan itu ya? Tapi al-an masyhur? Masyhur. Kita tahu siapa beliau. Syekh Abdul Qadir Jilani di Baghdad. Semua orang tahu. Ya, a'lamuhum fi aqtaril ardi mansyura. Nah, sebelumnya mazahibuhum, mazahib di situ artinya thariqah mereka. Bahasa Arabnya mazhab, tapi secara bahasa Indonesia thariqah mereka sangatlah masyhur dalam ubudiyah. Contoh, ada 10 thariqahnya Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. 10, ya. Itu dinukil dengan jelas oleh Imam Najmuddin Al-Kubra dalam Al-Jamal wal Jalal. Ya. Kata kunci dari 10 itu yaitu kata dawam. Dawamul taubah, dawamul wudu, dawamus shalah, dawam sampai 10. Dan yang terakhir yang paling penting. Bukan dawamul zikri, dia dawamul zikri. Dawamul ikbal ilallah wa dawamu al-i'rad an-masiwah. Itu dia nomor 9 dan 10. Ternyata semua mulai dari dawam taubat, dawam taharah bersuci, ujungnya ini tujuannya. Jadi sebenarnya kajian-kajian aliran-aliran kebatinan itu mereka hanya ngambil yang ujung, tapi nggak mau ngambil yang di depan gitu. Kalau tasawuf memakaikan yang di depan, yang di tengah, dan yang di, kan kalau ngomong sama eling aja, dia benar, tapi baru di bab hakikat, di bab thariqat nggak benar, nggak pas, di bab syariat apalagi. Jadi saya tidak ingkar loh kalau ada orang ngomong eling-eling itu. Cuma kita bilang ente secara hakikat sih benar, tapi secara thariqat nggak ada. Masa bisa sampai ke situ nggak ada jalannya? Apalagi si syariat, mazahirnya, penampilannya kok nggak ada, amalannya kok nggak ada. Maka indi man qala bil haqa'iq wa lam yasluk at-tara'iq wa lam ya'mal bil mazahib fa huwa mudda'i. Ya, orang-orang yang ngaku sampai ke bab hakikat tapi enggak menempuh jalan thariqat, tidak mengamalkan syariat, indi bagi saya al-faqir, ya, orang ini apa? Mudda'i. Apa makna mudda'i? Itu orang yang mengklaim. Kalau mengklaim, nyampe nggak? Ya. Dan ayyuhal ikhwa, hatta al-yawm kullu man ata bimazahibihim asbaha masyhuran. Masyhur bimasyhurihim, bisyuhratihim, ya. Jadi orang-orang yang ngamalin thariqat mereka itu Allah angkat namanya kan. Di bumi urusan sosial media, tapi enggak juga kok. Ya, enggak juga kok. Jadi kemasyhuran itu jatah aja. Ya, jatah aja. Kalau enggak masyhur, enggak mau berthariqah. Yang masyhur di sini apa? Thariqah mereka dan imam-imam mereka, bukan murid-murid mereka, ya, bukan murid. Nah, berarti tugas dia apa? Jadi wali masyhur. Adakah murid jadi wali? Banyak. Berarti dia wali yang masyhur. Gampang toh? Ya. Tapi minimal kalau mu'alim masyhur di kalangan muridnya itu. Yaqulul jahil, fadal ya. Yaqulul jahilu bihim fuqidu wa ma fuqidu. Berkata orang tidak memahami mereka, orang-orang itu telah hilang, tidak dikenal. Wa ma fuqidu, padahal mereka tidaklah hilang. Walakin samat ahwaluhum falam yudraku. Namun sebenarnya terjadi adalah ahwal dan kondisi mereka begitu tinggi, falam yudraku, sehingga mereka tidak dapat dicapai. Samat itu sama, itu ala, tinggi, betul.
Wa 'ala maqamuhum falam yumlaku, maqam mereka begitu tinggi sehingga tidak dapat dikuasai. Ka ini nabil jusman ba ini bi qulubihim an awtanil hidsan. Mereka ada seperti bagaimana tubuh mereka, namun mereka berbeda dengan kalbu mereka. An awtanil hidsan, berbeda dari negeri-negeri, dari ranah gitu, ranah-ranah baharu. hidsan alam hudus, alam baru. Nah, ini kalimat luar biasa. Jadi yaqulul jahil bihim. Jadi beliau ini sudah langsung nembak nih. Langsung nembak dia. Orang yang jahil terhadap mereka, mau dia fuqaha ngakunya. Ibnu Hajar Al-Haytami fuqaha minal fuqaha, tapi dia enggak jahil. Imam Zakaria Al-Ansari guru Ibnu Hajar Al-Haytami ghair jahil bihim. Dia enggak jahil dan dia mengerti itu. Tapi banyak yang aku ahli fiqih, ahli aqidah, wa huwa jahilun, tapi dia jahil. Lalu mengatakan para sufi fuqidu, mereka hilang. Ya. Wa ma fuqidu, mereka tidaklah luput dan hilang. Walakin sama tahwalum, coba hari ini yang lebih banyak ditawasulin Syekh Abdul Qadir Jilani atau atau Arqon, ya. Atau Nasr Hamid Abu Zaid. Siapa yang lebih banyak? Atau Aristo atau Al-Farabi? Siapa? Hatta Abul Hasan Asy'ari enggak banyak, cuma kita yang ngaji kitab akidah Asy'ari yang baca Fatihah atau Asy'ari. Siapa yang lebih banyak? Syekh Abdul Qadir Jilani. Benar enggak? Cukup enggak tuh sebagai bukti? Ya, wa ma fuqidu, mereka enggak hilang kok. Coba Imam antum disebut enggak? Ibnu Taimiyah di Fatihain enggak? Padahal dia percaya loh Fatihah nyampe. Ibnu Taimiyah yufti biwusuli sawabil qira'ah ila al-mayyit aw al-hayy. Jadi kalau kita baca Fatihah pasti nyampe katanya. Ibnu Taimiyah percaya. Tapi sekarang ada yang enggak baca. Malah orang yang ngaku ngikut dia enggak mengatakan enggak nyampe. Ya kan? Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani atau manaqib Ibnu Taimiyah? Mana yang banyak? Hatta Imam Syafi'i manaqibnya tidak ada orang buat, tapi orang ngamalin mazhab Syafi'i. Ini coba lihat dia. Kemasyhuran imam yang 4 itu kalah pamor dengan Syekh. Padahal beliau itu mazhabnya Syafi'i dan Hanbali. Tapi Imam Syafi'i dan Hanbali bagi orang awam tidak semasyhur Syekh Abdul Qadir Jilani. Masih kurang. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Kayak ini nabil jusman. Mereka itu zahirnya seperti manusia biasa, ada dengan jasadnya jusman. Tapi baini nabi kulubin, mereka berjarak jauh. Bain itu jarak jauh. Talak bain, talak yang si laki perempuan mesti dijauhkan. Ya. An awtanil hidsan, kalbu mereka jauh dari dimensi alam jasadiah. Ya. Berarti mereka masih make dunia enggak? Masih. Abul Hasan Syadzili setiap tahun haji. Kaya apa? Miskin. Setelah beliau ke Mesir. Jadi kalau Buya Asfi dapat bahwa Imam Abul Hasan Syadzili hidupnya sulit qabla ayyahjura ila Misr. Ya, sebelum hijrah ke Mesir itu hidupnya sulit. Ketika belum masuk Mesir, apa kata Abul Hasan Syadzili? Sami'tul hatif yaqul, aku mendengar ada suara berkalam. Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, inilah akhir penderitaanmu dan inilah awal kejayaanmu. Makanya Imam Syadzili masuk Alexandria, masuk Mesir, mafi ayu huzan kullu farah, ya. Semuanya, bahkan yang jadi murid beliau ulama wa umara, ya, aghnia wa masakin. Dan beliau ini kalau buat majelis seperti yang kita buat waktu Family Gathering. Jadi ada satu forum yang guru-guru semuanya duduk. Indah nggak kemarin ngeliatnya? Senang nggak ngeliatnya? Ya, tapi jangan sering-sering.
ini aja mau ziarah kubro saya mikir-mikir nih kok biayanya gede juga. Tapi padahal biaya itu, nah ini saya kasih tahu ya, kita ngadain event bukan tidak ada 1% pun masuk ke ribat. Benar gak? Kemarin kalau gathering tekor lah. Buat ziarah kubro biayanya berapa tuh? Aduh, khawatirnya orang salah paham, dikira kita nyari duit melalui ziarah. Loh enggak, justru kita sekarang ingin berkhidmat untuk silsilah guru kita, malah kita ngabisin duit ke sono. Kita lagi pugar satu makom, kita benerin biar nggak dipajang lagi itu penangkal petir segitiga itu, segitiga bermuda yang menyilang-nyilang di atas kubur. Ya salah, tahu, paham nggak? Ngeri lah itu. Katanya negeri adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Kuburan wali dijadiin tempat celana dalam. Wallahi ya, ada waktu ya, itu terjadi. Mama Dikasih tahu malah ngamuk orangnya. Kita ngamuk balik. Lanjut Bu ya, sampai akhir khutbah ini. Li arwahim Ya arwahihim hawla al-'arsy tatfan. Mukaddimah ya, akhir khutbah. Mukaddimah. Lanjut. Li arwahihim hawla al-'arsy tatfan. Ruh-ruh mereka bertawaf sekitar arsy. Ya Allah. Wa liqulubihim min khazainil birri ishafun. Begitu juga kalbu mereka mendapatkan kebebasan untuk mendapatkan khazinah-khazinah perbendaharaan kebaikan. Dan bagi kalbu mereka mendapatkan hurrun is'af, kebebasan untuk mendapatkan, untuk mengakses bir wala hur. Bir al-bir is'afun hurrun. Kalbu mereka mendapatkan is'afun, kebebasan untuk memperoleh khazinah-khazinah al-bir, untuk mengakses ya, mengakses segala kebaikan. Khazinah al-bir yang ma'rifah. Ma'rifah. Al-bir yang ma'rifah. Kalbu mereka bebas untuk mengakses khazanah kemakrifatan. Wallahu a'lam. Yatana'amuna bil khidmati fi dayajir. Kemudian mereka pun menikmati bahkan dalam kegelapan pun untuk berkhidmat. Yataladzadzuna min wahdi talabi bi zama'il hawajir. Itu juga mereka menikmati dari proses pencarian itu, apa yang mereka nikmati? Zama, kehausan, hawajir, kehausan ketika ada jarak ya, hawajir hijrah ya. Hajrah. Oh, panas ya. Panas. Waktu terik matahari disebut hajr. Di hadis ada hajr. Mereka pun tetap menikmati proses pencarian mereka meskipun dalam terik matahari. Tasallau bis salawati 'anil syahwat. Mereka pun terhibur dengan salawat dan salat mereka daripada mengikuti syahwatnya. Tasallau tasbih ya, terhibur. Wa ta'awwadu bihalawati tilawati 'anil ladzat. Mereka pun dapat menggantikan kelezatan-kelezatan dengan manisnya membaca Al-Quran. Wa yaluhu min safahati wujuhim bishrul wijdan. La hayaluhu wa billah. Lahat bercahaya. Laha. La hayaluhu. Tindat. Ada apa yang dihikam itu? Ma'al ilhah bukan. Beda-beda. La hayaluhu. Maka terbukalah dari lembaran wajah mereka. Maka terbuka dan tampaklah dari lembaran wajah mereka gembiranya, rasa senangnya mendapatkan wijdan. Wa yanummu atau yunimmu ala maknuni sarairihim nadaratul irfan. Nama sampai sama. Namam Jelas.
dan jelaslah di atas sir mereka apa yang jelas? Cahaya ma'rifat. Nadarah, cahaya kemakrifatan. Nadarah, apa perbedaan nur dengan nadarah? Nadarah itu cahaya kebahagiaan. Inilah yang dikatakan oleh bibinya Abdullah bin Salam kepada beliau, "Hei Abdullah, kamu lihatlah orang yang disebut Muhammad Khatamul Anbiya. Jika di wajahnya ada simat, ada tanda wajah ini, maka dia Rasulullah." Datanglah Abdullah bin Salam ke situ dan dia mengatakan, "Ma ra'aitu fihi ya simatul kadzabin." Aku tidak melihat pada dirinya ada tanda orang yang justru ada apa? Nadrah. Ya, nadrah itulah yang didapat oleh para pewaris ilmu Rasulullah SAW. Nadarallahu mura'an sami'a maqalati. Maka beruntunglah, berbahagialah, berseri-serilah wajah orang yang mendengarkan kalam-kalamku. Maka tiadalah kitab yang kita pakai di ribat kecuali kitab yang di situ pasti ada hadis Nabi, pasti ada kalam Allah. Maka orang yang mendengarkan pasti wajahnya berseri-seri, ada asik. Ya, benar nggak? Asik nggak ngaji? Asik kalau ngaji. Dengerin hadis Nabi bersabda, itu nikmat sekali. Langsung tidur. Ya, ana wallahi aqul lakum ya. Ahsan wa aladzu an-ni'am allati an'ama Allah 'alayya an asma' ahadits al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nikmat yang paling nikmat yang saya rasakan di hidup ini adalah dengerin hadis dengan sanadnya dari fulan dari Nabi. Itu nikmat sekali. Itu nikmat sekali. Dan kita otomatis kalau baca itu dengan sanad, walaupun kita sanadnya kita ringkas, wa nahnu juz'un min hadhil asanid. Kita menjadi ajza, menjadi bagian dari sanad itu. Makanya cara baca sanad kan wabihi ilaiqala. Ya, dengan sanad guru kita kepada si imam ini, beliau berkata. Maka kita masuk ke dalam sanad itu otomatis. Ini nama Nabi, sahabat, tabi'in, ini kita di bawah. Nah, wa kafa li talibi ilmin ay yakuna ismuhu tahta ismin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kebahagiaan nadarah, kebahagiaan bagi para murid jika nama dia ada di bawah nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya tadi kita baca sanad, ya. Ada sanad nakal riwayat, ada sanad makna. Nah, kitab ini gabungan itu, makna iya, sanad nakal penukilan kata iya, ya. Dan itu nikmat sekali. Jadi roh mereka haulal arsy yatufun. Jadi roh mereka berkeliling di sekeliling arsy. Tawaf. Tubuh mereka berkeliling dunia, tapi roh mereka berkeliling di arsy. Ya. Kalbu mereka mempunyai akses ke khazinah-khazinah asrarnya Allah. Ya. Nah itu teman-teman semua, kalau ini kalbu diizinkan masuk, turun dia bawa zikir. Itulah sebabnya kenapa ada zikir yang tidak ada di hadis Nabi, tapi kumpulan susunannya muncul di imam setelahnya atau sahabat setelahnya. Dan itu sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Sahabat Nabi di belakang Rasulullah SAW waktu i'tidal diizinkan yus'ifuna hadhihi al-khaza'in, faqara'a asna'a al-i'tidal kalam alladhi la yu'allimha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi enggak pernah ngajarin bacaan itu, tapi dia baca Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Nabi enggak pernah ngajarin itu, tapi karena qalbu dia diizinkan is'af kepada khazain itu, maka turun dia bawa itu. Itulah dalil bahwa qalbu kalau mendapatkan satu wirid itu tidak disebut bid'ah. Itu enggak disebut
Bid'ah. Dan ini juga buat ilustrasinya gampang. Pulang dari Jakarta bawa oleh apa? Dodol. Wah, salah. Dodol harusnya ke Sunda. Pulang dari Jakarta bawa olehnya apa? Harusnya kan begitu. Pulang dari Padang pergi ke Bekasi bawa apa? Rendang. Apa yang ada di Padang dibawa ke sini. Ya. Pulang dari Mekah bawa apa? Kurma. Bawa apa lagi? Zam-zam. Pulang dari Yaman Buya bawa apa ya? Sorban, ijazah. Pulang dari langit bawa apa? Pulang dari langit mereka bawa zikir. Maka kalau imam-imam kita bawa Hizbul Bahar, Hizbul Bar, Ratibul Attas, Ratibul Haddad, itu rohaninya bisa naik turun bawa oleh-oleh langit. Ya, loh kok begitu? Kok begitu? Kan Nabi sudah meninggal, syariat sudah selesai, ma'rifat berkembang terus. Zikir itu nau'un minal ma'arif. Ya, kalau kan si wali gak bawa hukum baru. Coba antum perhatikan. Adakah mujtahid menghukumi sesuatu yang baru dan tidak pernah di zaman Nabi? Ada nggak? Ada loh. Kenapa boleh? Kenapa seorang wali nggak boleh? Wali sufi nggak boleh? Berarti ahli fikih ini dia seorang wali juga, tapi dia wali yang bertugas untuk masalah hukum gitu. Baik. Kalau ruhaninya sampai ke langit turun bawa zikir. Kalau ruhaninya tawaf di aras turun bawa ma'rifat dan fikr. Itu bedanya. Ya, nasallallahu aj'alna minkum min rabbal min ajad. Sakit itu ya. لا يزال في كل عصر وزمان منهم علماء قائمون بالحق داعون للخلق منحوا بحسن المتابعة رتبة الدعوة وجعلوا للمتقين قدوة فلا يزال تظهر في الخلق آثارهم وتزهر في الآفاق أنوارهم من اقتدى بهم اهتدى ومن أنكرهم ضل واعتدى. Pada setiap masa dan zaman akan senantiasa ada di antara mereka itu ulama yang selalu menegakkan al-haq. Da'un al-khalq, selalu mengajak makhluk. Mereka diberikan karunia rutbatu dakwah, tugas dakwah dengan adanya yang mengikuti, layak untuk diikuti. Mereka dijadikan sebagai qudwah bagi orang bertakwa dan senantiasa tazharu akan senantiasa membekas jejak-jejak mereka pada makhluk. Alhamdulillah. Kemudian cahaya mereka selalu terang benderang di seluruh penjuru. Siapa yang mengikuti mereka mendapatkan petunjuk, dan siapa yang mengingkari mereka akan sesat dan melampaui batas. Oke, ya. Al-Fakir berdoa semoga kita termasuk, ya, bahwa kulli asrin wa zaman, setiap masa mereka ada. Jadi teman-teman, ini yang jadi perbedaan orang bersanad kepada ulama sufi dengan yang tidak bersanad. Orang-orang yang membaca ini tidak berthariqah, dia pikir yang seperti Syekh Abdul Qadir itu cuma dulu, sekarang nggak ada. Mereka berpikir seperti Imam Ghazali itu cuma hanya dulu, sekarang nggak ada. Seperti Bahauddin Naqsyabandi cuma dulu, sekarang nggak ada. Seperti Sidi Ahmad Tijani cuma dulu, sekarang nggak ada. Seperti Syekh Saman hanya dulu, sekarang nggak ada. Itu ditegur oleh Imam Yusuf An-Nabahani. Apa kata beliau di kitab Jami'ul Karamat, itu ada beberapa kalam tentang itu. Ya, seingat saya beliau dengan tegas sekali mengatakan, engkau kalau percaya dengan yang dulu tapi nggak percaya adanya mereka sekarang, apa bedanya kamu dengan Yahudi yang hanya percaya dengan Nabi terdahulu tapi nggak percaya dengan Nabi di masa mereka? Gitu. Sindiran-sindiran kisah-kisah Yahudi itu kan untuk kita. Itulah yang boleh disebut Yahudi pesek, itu baru boleh. Bukan masalah konsep tentang konflik Palestina.
Ya ini cuma beda konsep doang, udah mau memesak-mesekkan Yahudi orang. Ya, nggak punya kaidah, nggak punya manhaj. Ya. Dia nggak tahu yang berjuang selama ini sebelum adanya kelompok yang sekarang itu semuanya sufi. Salahuddin Ayyubi seorang sufi, murid Syekh Abdul Qadir Jilani, murid Qutb Al-Ban, khalifahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Muhammad Al-Fatih seorang sufi. Walaupun yang menggadang-gadang nama dia sekarang seorang Hizbut Tahrir yang tidak mau bertasawuf. Mereka hanya ngambil sesuatu yang sesuai hawa nafsunya, nggak mau ngikutin realitanya. Ya, dan kita berdoa semoga kita bagian dari apa yang disebut oleh Imam Surwardi ini, bahwa orang-orang ini ulamanya, da'inya, dan mutaba'ahnya. Mutaba'ah di sini maksudnya adalah pengikutnya, muttaqin, yang orang-orang murid-muridnya. Nah, jadi guru, murid, semuanya itu berlanjut terus. Nah, kok bisa ada? Nah, inilah kelebihan berthariqah. Berthariqah itu ada guru, ada muallim, ada yang khidmat, ada yang murid, ada sanad. Nah, yang paling mahal itu sanad. Sanad itu tergabung dalam itu semua. Maka sanad itu bukan hanya aku ijazahkan kamu, itu tabarruk. Bro, tasawuf tidak tabarruk, bro. Tabarruk itu cuma ngambil berkat. Kalau mau jadi salik mesti suluk, mesti berkhalwat, mesti bertarbiyah. Kalau enggak ente khidmat dan sohbah. Gak cukup tabarruk, ya. At-tabarruk la nahkum 'ala al-mutabarrik bisufi bi'annahu min atba'in. Tak, ya. Atba'u sufi ada muridnya, ashabnya. Bukan orang yang tabarruk. Ya. Apa kata Imam Abul Hasan Syadzili? Orang yang baca hizib kami, maka bagi dia apa yang kami dapatkan. Syaratnya apa? Baca, bukan kiai ijazahkan saya hizib bahar. Lalu dijazahkan, dapat ijazah nggak diamalin, cuma ngambil berkah. Itu nggak masuk. Yang beliau sebut masuk yang mana? Ya. Kalau mau ittisal, betul tabarruk masuk, ijazahan masuk, itu masuk. Tapi kalau mau usul, enggak. Ittisal dengan usul itu beda. Nyambung dengan mereka, dengan usul dengan apa yang mereka usulkan, sampai dengan yang mereka sampaikan. Itu mesti ngikutin pola-pola mereka. Tinggal pilih. Kalau baca kitab dapat berkat, ijazahan wirid dapat berkat. Tapi untuk dapat mereka mesti khalwat, mesti suluk, mesti riyadhah, mesti mujahadah. Kalau nggak sanggup suhbah. Tapi menurut saya sih lebih berat suhbah. Khidmat lebih berat. Sanggup nggak khidmat ke mursyid? Khidmat total kan? Sanggup kan? Gak akan sanggup, ya. Kalau ngaji orang bisa sanggup. Makanya banyak orang ngomong, saya mah ngaji-ngaji aja lah, ngaji tentang kolbu gitu. Buya jangan aneh. Ya. Nah, jadi dia mau yang dia konsepkan tentang mursyid itu A. Kalau guru dia sudah keluar konsep itu, dianggap bahwa ini bukan mursyid saya. Mursyid harus ngikutin nafsu ente gitu. Hah? Emang begitu bertasawuf? Emang bertasawuf begitu? Keluar dari konsep kita, oh berarti bukan mursyid wali ini. Kan begitu, ya. Berguru nggak begitu. Itu namanya berguru dengan nafsu. Yang sekarang banyak seperti itu, ya. Kita selalu terjebak kepada amal-amal zahir. Oh, kalau dia setiap hari ngamalin ini ngamalin, oh berarti dia mursyid beneran. Berarti kita sudah buat yang tahu konsep mursyid itu sendiri, bukan murid. Dan yang menentukan kaidah mereka ya mereka, bukan di luar mereka. Maka kalau bertanya tentang sufi, jangan bertanya kepada orang yang suka debat bahsul masail aja. Bahsul masail tanya ke mereka hukum fikih. Ya. Ini penting sekali ya, karena banyak salah nanya. Akhirnya yang dijawab dia, oh kalau dia nggak begini berarti dia nggak sufi. Masa ahli fikih nentuin kesufian seseorang? Ya,
itu bahlul namanya ya. Dan setahu saya rata-rata sufi yang saya kenal ya, mereka kecuali yang ummi ya, mereka menguasai ilmu syariat, menguasai ilmu tarikat, menguasai ilmu hakikat, lengkap mereka itu. Dan ini teman-teman, kalimat ini garansi dari wali Allah, wali kutub. La yazalu fi kulli asrin wa zamanin, senantiasalah ada setiap masa dan zaman. Minhum, di antara mereka ada ulamanya, qaimuna bil haqq, yang menjalankan al-haq. Ini ma'rifat ya. Da'un, ada da'inya, lalu ada pengikutnya, ada qudwahnya ya. Bekas mereka itu membekas kepada makhluk. Jadi dakwah mereka itu membekas di makhluk. Utuziru fil afaq anwaru. Jadi banyaklah para dai ngomong ini, kenapa ya kalau giliran konser musik rame kok pengajian sepi? Jangan begitu ngomong, jangan salahkan. Mungkin kita belum mengikuti pola mereka ini ya. Alhamdulillah setiap kajian-kajian tabligh akhbar tentang tasawuf itu ramai semua di mana-mana. Alhamdulillah ya. Kursi yang disediain cuma 8.000, yang ada 20.000, gimana ceritanya? Hari ini Abah Gurus kumpul ya, karena saya baru pulang dari Lombok, harusnya ke sana ya. Cuma mikir ya sudahlah ya, mungkin setelah ini kita datang lagi ke sana. Mereka hanya baca apa yang dibaca dulu oleh Abah Guru, nggak ada ceramah. Tapi mereka datang seperti hari raya. Ya, itu hebatnya wali itu. Cuma sayang, mati dulu antum baru sadar. Walinya meninggal dulu baru sadar dia wali gitu. Itu masalahnya ya. Lewat YouTube lagi taunya, Masya Allah. Coba antum perhatikan. Maniktada, ini kaidah boleh dihafal, boleh ditulis. Maniktada bihim ihtada, maniktada bihim muhtada. Siapa yang mengikuti mereka, berguru kepada mereka, khidmat kepada mereka, ihtada, merekalah yang mendapatkan hidayah. Waman anqarahum, siapa yang ingkar kepada mereka, dhalla wahtada, itulah yang tersesat dan i'tada, melanggar batas ya. Falillahil hamdu ala ma hayya'a lil ibad min barakati khawasi hadratihi min ahli al-widad, wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akramin al-amjad. Apa kata beliau penutup dari khutbah bagian awal? Maka semua pujian milik Allah ala ma hayya'a lil ibad, terhadap apa yang telah Ia siapkan untuk para hambanya ya. Apa yang disiapkan? Min barakati khawasi hadrati, di antara keberkahan khususiyah ya. Khawas ini bisa berarti orangnya, bisa berarti kekhususannya, hadrahnya. Maka ada istilah hadrah, hadratullah, hadratur Rasulillah. Orang Mesir itu suka bilang hadratat ya. Nah, apa makna hadrah? Hadir ya. Dari keistimewaan hadirnya Ia min ahlil widad ya. Atau bisa diartikan dari orang-orang yang istimewa di dimensi hadrahnya di antara ahlul widad, orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau mau masuk ke hadratullah itu bukan masuk ke Allah ya. Tapi itu kalau buat ilustrasi ya, Baitullah, lalu ada tempat ngumpulnya wali-wali Allah, itu hamparan itu disebut hadrah. Hamparan tempat mereka rohaninya berkumpul itu disebut dengan hadrah ya. Nah, siapa yang berkumpul di sana? Ahlul widad, mereka yang kolbunya dipenuhi dengan mawaddah, rasa kasih. Apa beda widad dengan Rahman, Rahim, Rauf? Widad yang dia rasakan kita rasakan, ini namanya empati ya. Jadi kalau orang-orang nggak begitu nggak masuk. Kalau cuma kasihannya, nah itu namanya simpati. Tapi ahlul widad
dia bisa masuk ke rasa orang itu, lalu dia faham apa yang dirasakan orang itu ya. Wassalatu wassalamu ala nabi wa rasulihi Muhammadin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-karamin al-amjad. Teman-teman semua, salawat para sufi itu khas karena sufi itu al-sunnah, mereka menghormati ahlul bait, maka ada wa ala alihi, menghormati sahabat-sahabat Nabi, wa ashabihi. Dan tidak benar bahwa tasawuf itu produk daripada Syiah. Kita tidak membenci Syiah, tapi kita tidak Syiah. Dalam tasawuf tidak ada benci-bencian kecuali yang dibenci oleh Allah SWT. Barangkali itu mukadimah kitab, khutbah kitab daripada Imam Surawardi Al-Ariful Ma'arif. Kita lanjutkan di waktu yang lainnya.